Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berlimpah berkat ya. Ya, kepada Bapak dan Ibu para pemilik yayasan, baik itu yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, dan yayasan yang lain, saya sarankan untuk segera lapor SPT tahunan ya. Karena sekarang sudah bulan April, batas terakhir laporan SPT tahunan untuk badan termasuk yayasan yaitu 30 April. Masih ada waktu, nanti di setelah lebaran masih ada waktu. Jangan sampai Bapak dan Ibu para pemilik yayasan tidak lapor SPT tahunan. Ketika Bapak dan Ibu memiliki NPWP, maka Bapak dan Ibu wajib untuk lapor SPT tahunan. Bukan berarti NPWP itu hanya untuk mencari dana dari pihak ketiga ya. Bukan, NPWP itu bukan sarana untuk menerima bantuan, hibah atau apapun namanya dari pihak luar, bukan ya. NPWP itu berarti Anda siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Anda. Jadi ketika Anda punya NPWP, Anda wajib untuk lapor SPT tahunan. Seringkali terjadi di masyarakat ketika sudah punya NPWP, sudah menerima dana bantuan dari pihak luar, lupa akan kewajibannya untuk lapor SPT tahunan. Hal itu banyak terjadi di lingkungan saya, khususnya itu banyak sekali sekolah, pondok pesantren, yayasan yang lupa akan kewajibannya untuk lapor SPT tahunan. Tahu-tahu nanti ada surat tagihan denda dari kantor pajak, baru bingung gimana gimana caranya, harus bayar apa, harus bayar denda dan lain sebagainya, bingung ya. Ya, jadi mumpung masih ada waktu, segera persiapkan laporan keuangannya, persiapkan NPWP-nya, EFI-nya, password-nya untuk lapor SPT tahunan secara online. Anda tidak perlu datang ke kantor pajak. Jika Anda sudah bisa, Anda segera lapor melalui DJP online lewat laptop, komputer di yayasan sekolah masing-masing. Segera arahkan pengurus yayasan, takmirnya, pengurus pondok pesantrennya untuk segera lapor SPT tahunan ya. Karena nanti sayang ketika ada denda dari kantor pajak lumayan 1 juta. Daripada bayar denda 1 juta, mending buat beli bakso staf-staf Bapak dan Ibu semuanya kan lumayan. Iya, jangan berpikir bahwa NPWP itu sarana untuk mendapatkan dana bantuan dari pihak luar, dari pihak ketiga, entah itu dari instansi, entah itu dari donatur-donatur luar. Bukan ya. Jadi NPWP itu sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Salah satunya lapor SPT tahunan, hanya 1 tahun sekali, lapornya pun bisa online. Untuk pertama kali Anda mungkin bingung, belum pernah tahu caranya, bagaimana ngisinya, bagaimana isi aplikasinya. Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor pajak terdekat, minta diajari, pasti diajari. Gratis, saya jamin, pasti diajari oleh kantor pajak terdekat dan itu gratis. Semua layanan gratis. Bapak bisa berkunjung ke kantor pajak terdekat. Di YouTube juga saya yakin banyak tutorial yang mengajarkan bagaimana cara untuk lapor SPT tahunan. Bapak dan Ibu bisa pelajari di situ dan segera lapor. Tentu bukan pemimpin pondok pesantrennya yang lapor ya, tapi staf-stafnya ditugaskan, pengurusnya, santrinya ditugaskan. Pasti ada yang bisa. Bisa berkunjung ke kantor pajak untuk belajar caranya bagaimana. Mumpung ini di bulan Maret, April ini ada petugas yang standby khusus untuk membantu Bapak dan Ibu lapor SPT tahunan. Ada petugas yang jaga, ada petugas yang piket untuk membantu cara bagaimana lapornya. Begitu, jadi segeralah. Evin ketika belum punya Evin, segera minta Evinnya ke kantor pajak yang terdekat di mana terdaftarnya. Minta Evin karena Evin itu sarana untuk Bapak dan Ibu lapor SPT tahunan. Yang punya pondok pesantren segera ya, pondok pesantrennya dilaporkan SPT tahunannya. Yang punya PAUD, Madin, madrasah atau yang lain sebagainya ini seringkali lupa mengabaikan kewajiban lapor SPT tahunan. Sering saya jumpai di lingkungan saya, khususnya itu ada madrasah, sekolahan, Madin playgroup gitu ya, yayasan keagamaan, pondok pesantren yang lupa akan kewajiban lapor SPT tahunan.
Ya, saya himbau untuk segera lapor ya, karena ya memang kewajibannya ketika sudah memiliki NPWP wajib untuk lapor SPT tahunan. Jadi bukan hanya sarana untuk menerima dana bantuan dari pihak luar, bukan ya. NPWP bukan untuk itu, tapi dengan daftar NPWP Bapak dan Ibu menyatakan bahwa sanggup untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Salah satunya lapor SPT tahunan itu setahun sekali. Setahun sekali. Ya tugaskanlah stafnya, staf administrasinya atau ya pengurusnya untuk lapor SPT tahunan. Minimal sekali saja belajar ke kantor pajak untuk belajar cara lapornya, cara ngisi formulirnya, submitnya dan lain sebagainya. Datanglah sekali, pelajari, tulis kalau perlu, catat mana-mana poin-poinnya, belajar bagaimana membuat laporan keuangan yang sederhana, neracanya, pembukuannya harus itunya. Nah, belajar sekali, nah nanti tahun berikutnya nggak perlu datang lagi ke kantor pajak. Bisa lapor sendiri dari pondok pesantrennya, dari kantornya, lapor sendiri secara online, tidak perlu datang ke kantor pajak. Tapi kalau memang pengen datang ke kantor pajak mungkin hanya sekedar hiburan, boleh-boleh saja. Kantor pajak pasti akan menerima dengan senang hati. Pada intinya begitu, mumpung masih ada waktu, bulan April masih panjang, masih sampai dengan 30 April masih ada waktu, tapi jangan terlena karena nanti ada libur panjang, libur lebaran. Biasanya maunya mepet-mepet di akhir-akhir, nah nanti di akhir kalau datang ke kantor pajak ternyata kantor pajaknya rame, ngantri, pusing lagi, bingung lagi, ya. Gitu ya, banyak sarana untuk belajar. Di YouTube ada dan di mana-mana ada. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.